Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang kian apatis. Hidup di tengah-tengah dunia yang semakin tidak peduli akan sesama. Maka sesungguhnya orang-orang percaya dipanggil untuk hidup menaburkan kasih. Menebarkan kasih dan kepedulian kepada sesama. Sebagaimana teladan agung daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Perenungan refleksi Gemah hari ini mengambil sebuah tema. Nilai seorang manusia. Namun sebelum kita membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya, terlebih dulu kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, karena Engkau Allah menciptakan kami begitu unik dan mulia. Sesungguhnya kami adalah ciptaan Tuhan yang berharga, yang Tuhan kasihi, sehingga Kristus anak Allah mati di atas Kalvari bagi kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Allah Roh Kudus menolong dan membimbing kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-19 dalam beberapa ayat. Ayat yang pertama. Pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang di tempat terpencil di pegunungan Efraim. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem Yehuda. Ayat 25. Namun orang-orang itu tidak mau mendengarkan dia. Lalu orang Lewi itu memegang gundiknya erat-erat dan membawanya keluar kepada mereka. Mereka menggauli dan menyakiti perempuan itu sepanjang malam sampai menjelang pagi. Dan baru melepaskan dia ketika fajar menyingsing. Menjelang subuh, perempuan itu kembali dan jatuh di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya berada. Dan ia ada di sana sampai hari terang. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, ia membuka pintu dan keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tampaklah perempuan itu, gundiknya tersungkur di depan pintu rumah, dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Namun tidak ada jawaban. Ia mengangkat perempuan itu ke atas keledai, lalu berangkat ke tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah, ia mengambil pisau, memegang mayat gundiknya, lalu memotong-motongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potong. Kemudian dia mengirimkannya ke seluruh wilayah Israel. Setiap orang yang melihatnya pun berkata, hal seperti ini belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat. Sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Pikirkanlah itu, rundingkanlah, lalu berbicaralah. Amin. Saudara, berapa nilai seorang manusia? Rasanya pertanyaan ini berlebihan. Karena pertanyaan ini seakan-akan menunjukkan bahwa manusia itu bisa diperjualbelikan. Menurut sejarah, beberapa bangsa di dunia memang pernah menerapkan dan melegalkan perbudakan. Manusia dijadikan budak yang bisa diperjualbelikan dengan harga tertentu. Akan tetapi pertanyaan tentang nilai seorang manusia di atas itu sesungguhnya lebih menunjuk pada bagaimana menilai seorang manusia. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perbuatan Biadab di Gibea. Sudah dikisahkan tentang seorang Lewi yang pergi bersama bujangnya atau bersama hambanya ke Betlehem Yehuda untuk membawa pulang gundiknya yang pulang ke rumah ayahnya. Dalam perjalanan pulang itu, mereka menginap di daerah suku Benyamin yang termasuk dalam 12 suku orang Israel. Sebagai orang Lewi, ia meyakini bahwa di daerah suku Benyamin, mereka pasti akan disambut dengan baik. Mereka akan diajak untuk tinggal bermalam di rumah salah satu suku Benyamin. Karena memang hal menyambut tamu itu merupakan kebiasaan, tradisi yang dijalankan oleh orang Israel. Namun ternyata
Tidak ada satu orang pun dari suku Benyamin yang menyambut mereka. Sebaliknya, orang asing yang tinggal di situlah yang justru menyambut mereka di rumahnya. Saudara, Alkitab mencatat perbuatan yang amat menjijikkan, perbuatan yang amat biadab yang dilakukan oleh orang-orang suku Benyamin di Gibea. Dalam ayat 22 sampai ayat 25 dituliskan, bagaimana orang-orang kota itu, orang-orang durjana itu ingin melakukan tindakan asusila kepada orang Lewi, bujangnya dan gundiknya. Saudara perhatikan, bila suatu bangsa tidak menjadikan Allah sebagai pemimpin, maka kehidupan bangsa itu akan kacau balau. Dan akan ada banyak hal yang mengerikan bisa terjadi di dalam kehidupan dalam bangsa itu. Oleh sebab itu sangat penting saudara-saudara kita berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Agar bangsa kita boleh mengalami lawatan Tuhan. Agar bangsa ini menjadi bangsa yang dipimpin oleh Tuhan Allah. Menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Selanjutnya dalam ayat 25 dicatat bagaimana akhirnya orang Lewi itu menyerahkan gundiknya kepada orang-orang Benyamin, orang-orang Dursila ini agar dirinya bisa aman. Dan dia tidak diganggu oleh penduduk Gibea. Keesokan harinya saudara-saudara, gundiknya ini meninggal. Akibat diperkosa beramai-ramai oleh orang-orang durjana di sana. Jenazah gundik ini tidak dimakamkan. Tetapi oleh orang Lewi ini dimutilasi menjadi 12 bagian. Kemudian disebarkan kepada 12 suku Israel untuk memicu pembalasan pada suku Benyamin. Saudara, kisah ini memperlihatkan betapa rendahnya nilai seorang manusia. Baik dalam pandangan suku Benyamin yang tinggal di Gibea maupun dalam pandangan orang Lewi. Saudara-saudara, bagaimana saudara menilai sesama manusia? Mana yang lebih saudara hargai? Dan mana yang lebih saudara sayangi? Sesama manusiakah? Hewan peliharaankah? Atau bendakah? Saat terjadi tabrakan, mana yang lebih saudara hargai? Sesama manusia atau kendaraan saudara? Saat mobil saudara tertabrak, apakah saudara mengumpat atau tetap menunjukkan penghargaan sebagai sesama manusia kepada orang-orang yang telah menabrak kendaraan saudara? Mazmur 8 ayat yang kelima memperlihatkan sebuah penghargaan Allah kepada manusia. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, Allah memandang kita sebagai manusia yang bernilai dan berharga. Allah sangat mengasihi manusia. Dan Allah mau menyelamatkan manusia melalui karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebagai anggota umat Allah, kita dipanggil untuk mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Apakah saudara-saudara sudah mengasihi sesama manusia sebagaimana Allah begitu mengasihi dan menganggap manusia itu bernilai dan penting, berharga di hadapannya? Mari kita berdoa. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mengasihi dan menghargai sesama manusia sebagaimana Tuhan begitu mengasihi dan menghargai kami umat tebusan-Mu. Biarlah dalam keseluruhan hidup kami ini ya Tuhan, kami belajar untuk saling peduli, saling memandang orang lain dengan cara pandang Kristus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menapai hari dalam firman. Dan mari kita belajar terus mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi akan sesama. Tuhan memberkati.